memulai properti, pastikan kalau kalian itu kenal sama beberapa kontraktor dan pastikan ada hubungan spesial lah. Hey, welcome back to my channel, Anthony Sarsono, your guidance to become rich in the property ways. Nah teman-teman, balik lagi bersama saya Anthony. Hari ini kita akan membahas properti lagi. Dan hari ini aku tuh barusan aja meeting dengan kontraktorku. Kurang lebih 4 jam aku hanya berbincang-bincang dengan kontraktor, bahas anggaran yang akan dikeluarkan untuk pembangunan First Coast 7. Nah penting banget teman-teman untuk kalian itu benar-benar mengerti tentang bangunan. Karena kalau enggak, kalian itu bakal ditipu habis-habisan. Nah, hari ini edisi khusus. Aku akan membahas tentang kontraktor. Biasanya ini pun enggak akan dijelaskan di seminar manapun. Dan ini penting banget buat kalian ketahui. Karena pada prinsipnya yang paling penting dari properti yaitu ketika kalian itu membangunnya itu biayanya bengkak atau enggak. Nah, ini nih poin paling penting yang sebenarnya itu bisa menghemat ratusan juta. Tapi nggak pernah ada di seminar manapun dan harus ngelakuin sendiri, ngerasain sendiri dan sampai akhirnya rugi sendiri. Teman-teman, ini benar-benar pengalaman nyata dan teman-teman itu wajib banget nonton ini, subscribe video ini karena aku baginya itu secara gratis dan teman-teman tidak perlu tertipu ratusan juta karena sudah nonton video ini. Oke? Nah teman-teman, aku hitung sampai 3 untuk kalian subscribe dulu video ini. 3, 2, 1. Klik di tombol di bawah ini ya. Tombol ini dipencet teman-teman. Oke, nah teman-teman, kita lanjut masuk ke topik hari ini. Topik hari ini kita akan membahas tentang kontraktor. Teman-teman perlu kalian ketahui dulu, pertama-tama sistem kontraktor itu ada berbagai macam, ya kan teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian pengen seperti aku yang main di sebagai investor properti, otomatis kita akan merombak rumah itu menjadi kos-kosan. Nah, yang harus kita ketahui, kita kan itu harus mencari kontraktor. Tapi kontraktor mana nih yang sebenarnya yang harus kita benar-benar pakai? Nah, aku udah jelasin di video gue yang sebelumnya, kalau kita itu bandingin dulu. Jadi kontraktor ini lebih bagus itu jangan cuman asal kenal. Misalkan kenal dari online. Itu tuh menurutku bener-bener sampah banget lah. Kenalan yang seperti itu bener-bener paling banyak resikonya di antara kenalan-kenalan yang lain. Nah, gimana kenalannya? Kalian itu cari teman terdekat orang tua kalian. Misalkan papa kalian pernah pakai kontraktor ini, pakailah kontraktor itu. Nah, kalian bandingin dulu nih RAB dari masing-masing kontraktor. Jadi, kalau papa punya teman yang ada kontraktor, panggil dia. Mama punya teman, panggil dia juga. Atau teman terdekat kalian itu jadi kontraktor juga bisa panggil dia juga. Jadi, sebelum kalian memulai properti, pastikan kalau kalian itu kenal sama beberapa kontraktor dan pastikan ada hubungan spesial lah. Ibaratnya jangan sampai kalian itu terlalu jauh kayak orang nggak dikenal banget kalian ajak untuk menjadi kontraktor. Itu mungkin bisa kalau kalian itu bener-bener sudah pakai kontraktor yang super besar banget. Tapi biasanya kontraktor yang besar pun juga kadang-kadang sering nipu kalian juga. Jadi otomatis untuk kalian yang masih kecil-kecil juga sama seperti aku, nah kalian itu wajib banget untuk pakai kontraktor yang kalian sudah kenal. Oke? Setelah kalian itu menemukan kontraktornya, kalian itu bandingkan RAB antara kontraktor 1, 2, dan 3. Pastikan RAB kalian itu sedetail mungkin. Jadi biasanya kontraktor yang baru-baru itu atau kontraktor yang sudah tua, old fashion, ibarat umur 50-60 tahun, itu biasanya mereka itu pakainya itu pakai kertas doang. Jadi kalian cuma dikasih tulisan kertas yang biasanya pakai tangannya mereka juga, tinggal ini pasang hebel berapa puluh juta. Dia nggak ngasihin unitnya berapa, harga per meternya berapa. Itu penting banget teman-teman. Jadi sebisa mungkin untuk RAB kalian itu pastikan RAB-nya detail. Jadi nomor 1, pemasangan hebel. Ada berapa meter persegi itu harus ada, satuannya tuh ada, dan harganya berapa. Setelah ketemu satuan dan harga totalnya itu berapa. Nah, kalian patokannya tuh dari situ. Jadi kalian udah ngerti semua, harga satuannya berapa, harga unitnya berapa, dan totalnya berapa. Itu penting banget teman-teman. Dulu waktu aku pertama kali mulai, itu semua langsung dijadiin satu. Jadi kayak pemasangan hebel total tiba-tiba ada 30 juta aja, 40 juta aja. Nggak tahu asalnya dari mana. Nah ini
yang kesalahan kadang-kadang kontraktor itu yang biasanya old fashion, yang sudah tua, yang 50-60 tahun, itu mereka biasanya itu males pakai Excel untuk diketik ulang. Nah, ini berbahaya. Mendingan cari kontraktor yang benar-benar profesional, yang maksudnya masih muda juga, kurang lebih sekitar 30-40 tahun itu bisa dipakai nih. Orang-orang yang seperti mereka itu masih paham tentang komputer, dan mereka itu biasanya jauh lebih detail. Supaya apa? Kalau kalian nggak detail, ini tuh bakal jadi permainan para kontraktor. Karena bisa dipastikan ya teman-teman, sebelum kalian terjun di properti, kalian harus tahu dulu kalau 9 dari 10 kontraktor itu adalah penipu, dan satu orang lainnya itu adalah ketuanya penipu. Jadi bener-bener nggak ada yang jujur kontraktor itu, teman-teman. Kebanyakan mereka itu semuanya nipu. Dan teman-teman, kalian bisa pastiin ya, kontraktor itu ada 2 macam. Kontraktor yang pertama itu menggunakan cost and fee, dan kontraktor yang kedua itu biasanya menggunakan borongan. Nah, teman-teman harus tahu dulu ada 2 tipe ya. Yang satu borongan, yang satu cost and fee. Apa bedanya? Kalau borongan itu biasanya kalian dikasih kertas, semuanya udah dihitungin, itu biaya yang harus kalian bayar. Nah, sedangkan cost and fee, apa itu cost and fee? Biasanya cost and fee itu gini, barang-barang, bahan-bahan, semua itu dari kalian. Nah, setelah itu, dia cuma terima ngasih tukang aja, dan dia ngambil untungnya dari apa? Dari para tukangnya itu. Nah, jadi teman-teman, ada juga model yang semacam itu. Jadi kita nyiapin seluruh barang-barangnya itu disiapin. Setelah itu nanti si kontraktornya ini itu manggil tukangnya mereka. Setelah tukang-tukangnya mereka itu dipanggil, nah biasanya barang-barangnya itu dikasih ke mereka, mereka yang masang-masangin. Nah, bagus mana antara cost and fee dengan yang borongan? Teman-teman, aku udah pernah pakai dua-duanya. 2 metode itu udah pernah aku pakai semua. Dan teman-teman tahu nggak yang mana yang jauh lebih boncos? Yang pertama jauh lebih boncos. Karena apa teman-teman? Kayak gini nih. Misalkan kita secara logika ya, lebih banyak nggak mungkin ditipu kalau misalkan kita pakai cost and fee. Nah, tapi teman-teman, biasanya kalau cost and fee ini banyak permainan juga. Jadi misalkan gini, cost and fee itu kalau misalkan kalian belinya cat-cat yang mahal, tiba-tiba sampai sana ditukar dengan cat yang murah. Kontraktornya suruh tukangnya itu nuker dari cat yang standar yang atas sama tuker ke standar yang bawah. Setelah itu kita tahu-tahu catnya itu karena kita nggak ngerti bangunan, kita tahu-tahu terima jadi, oh yaudah catnya ternyata yang seperti ini. Padahal kita dikasih yang grade-nya di bawah, kita juga nggak ngerti, ya kan? Oke, setelah itu juga kalau misalkan cost and fee, yang kadang-kadang yang jadi bermasalah itu adalah ketika gini, misalkan kalau kamu itu taunya cost and fee, mereka itu biasanya nggak ada jeda waktunya, nggak ada jangka waktunya sampai kapan akan selesai. Nah, ini tuh juga bahaya nih. Kita nggak ngerti kapan itu proyek akan selesai. Itu sebenarnya waktu itu adalah uang. Kalau misalkan kita nggak ngerti proyeknya kapan selesai, itu bahaya banget. Mereka itu bisa sengaja molor-molorin supaya apa? Supaya kontraktornya semakin untung. Karena apa? Semakin lama pekerjaannya, semakin banyak kontraktor itu dapat duit. Nah, gitu loh teman-teman. Biasanya cost and fee itu banyak kemakan di situ. Terus habis itu juga kalau misalkan cost and fee itu kadang-kadang tuh banyak permainan yang menurutku tuh agak susah ya. Karena gini nih, misalkan kontraktornya bilang butuhnya segini, dikirim. Tapi kalau kita nggak pernah ngecek di cost and fee ini tuh bahaya banget. Misalkan keramik atau granit itu dipasang, dia butuhnya 60 meter persegi, tapi dia mintanya tuh 80 meter persegi, yang 20 meter persegi dibawa pulang sama dia, kan kita juga nggak pernah tahu gitu loh. Nah, jadi kendala-kendala di cost and fee itu kadang-kadang itu tuh bisa sangat-sangat boncos karena hal-hal yang seperti itu. Dan lagi teman-teman, kalau cost and fee ini kita tuh nggak tahu kita akan keluar uang tuh sebanyak apa tuh nggak ngerti gitu loh. Jadi misalkan gini, kalau misalkan kita sudah tahu anggaran semua sama kita yang cuma tahu sedikit-sedikit, biasanya kendalanya gini. Kalau misalkan ya, aku punya properti yang pengen aku ubah jadi kos-kosan. Nah, biasanya itu kan aku nggak ngerti nih. Kira-kira harus pakai bahan yang seperti apa, karena kan masih baru di properti. Jadi kontraktor bilang ini butuh barang ini, oke, kirim. Kontraktor butuh barang ini, oke, kirim. Semuanya dikirim sampai akhirnya lihat laporan keuangan. Gila, boncos banget. Bener-bener boncos banget karena kita nggak ngerti anggaran aslinya tuh berapa. Beda kalau misalkan kita itu pakai borongan. Kita udah ngelihat dari awal itu
akan menjadi seperti apa. Dan kalau misalkan kita sudah tahu, nah kita bisa nih kurang-kurangin dari sini. Kira-kira grade-nya ini dikurangin aja biar nggak terlalu mahal. Misalkan pemasangan catnya nggak usah pakai yang bagus-bagus. Kalau yang interior jangan pakai yang lebih murah, itu nggak masalah. Jadi dikurangin speknya, atau hebelnya nggak usah pakai yang bagus-bagus, karena kan hebel juga kurang lebih hampir sama semuanya. Jadi nggak usah pakai grade yang paling bagus, bisa dikurangin juga. Jadi hal-hal yang seperti ini loh teman-teman, jadi bisa dihindarin. Kalau kamu itu cost and fee, keluar ya 10 juta ceder, 10 juta ceder, 10 juta ceder, nggak sadar tiba-tiba udah ratusan juta loh teman-teman. Tapi kalau yang ini kamu udah lihat dulu dari awal, kamu udah tahu dari awal, oke, budgetnya segini, aku bisa mangkas jadi segini, kurangin spek ini. Nah, jadi kurang lebih borongan itu jauh lebih safety. Yang pertama karena kita sudah tahu anggaran di depan. Yang kedua juga, kalau borongan kita bisa memastikan jangka waktu yang kita inginkan berapa, dan kontraktor kita kasih denda teman-teman. Kita harus kasih dia denda supaya dia jera kalau misalkan waktunya jauh melebihi dari ekspektasinya. Karena apa teman-teman kayak gini? Karena kita ini prinsipnya itu adalah hutang bank teman-teman. Teman-teman yang nonton di video ini, kita asumsikan kalau ini kita adalah pinjam dari bank. Sehingga kalau misalkan satu hari aja kita terlambat teman-teman, satu hari kita terlambat itu uang teman-teman. Kalau misalkan kita pinjam bank 1 miliar, cicilannya itu 10 juta. Setelah itu satu hari dia terlambat aja, berarti 10 juta dibagi 30 hari. Sudah kurang lebih 300.000 sehari kalau misalkan kalian terlambat. Eits, bukan cuma itu aja. Nah, pastikan kalau kalian itu ternyata punya 20 kamar teman-teman. Ya kan? 20 kamar, misalkan kalian kali 1 juta, jadi 20 juta. 20 juta dibagi 30 teman-teman. Itu sebenarnya potensial keuntungan kalian. 100.000 dari cicilan, 20 juta dibagi 30 itu juga termasuk kerugian. Karena sebenarnya kalian bisa dapetin income itu, tapi karena terhambat kontraktor ini, kalian jadi rugi teman-teman. So pastikan kalau kalian itu juga harus memberikan denda supaya kontraktor itu jera. Oke? Nah setelah itu pastikan kalau kalian pakai borongan. Karena apa? Kalau pakai borongan, kalian itu bisa ngecek semuanya. Kalau misalkan nggak sesuai barangnya, kalian bisa minta tuker. Jadi pastikan semua pengerjaan kontraktor jangan asal percaya. Karena kontraktor ini tuh nakal banget teman-teman. Nakal banget bener. Teman-teman harus benar-benar paham betul apa yang kontraktor itu kerjain, bahan apa yang mereka kasih. Ini penting banget teman-teman. Kalau kalian nggak pernah ngecek proyek kalian, biasanya kalian itu akan ditipu habis-habisan. Dan kalian ditipu pun juga nggak tahu karena kalian nggak pernah ngecekin. Yang biasanya mereka main tuh seperti kayak kabelnya. Kabelnya itu kan semuanya di atas plafon. Gimana kalian mau lihat? Rangka-rangka yang biasanya di genteng-genteng itu. Kalau kalian nggak pernah ngecek, tiba-tiba sudah dipasang plafon, kalian nggak bisa ngelihat rangka yang atasnya, kayu-kayu yang sudah mau roboh, nggak diganti holo. Kalian kalau nggak pernah ngecek, biasanya akan boncos dan tiba-tiba aja ambruk, tiba-tiba aja bocor, tiba-tiba aja rembes di dinding-dinding. Jadi yang kayak gini-gini loh teman-teman, harus mulai dari sekarang itu sudah dicek. Sebelum kalian main properti, sebelum kamu ketipu seperti aku teman-teman, pastikan kalau kalian itu sudah nonton video ini, dan pastikan kalau kalian itu lebih detail menghadapi kontraktor, lebih detail dalam menghitung RAB, dalam eksekusi proyek pelaksanaannya. Nah teman-teman, semoga video ini bisa membantu Anda semua untuk mencari kontraktor yang paling tepat buat Anda. Karena teman-teman, ini aku kasih tahu rahasianya ya. Kalau kalian menguasai ilmu kontraktor seperti ini, kalian itu bisa menghemat ratusan juta teman-teman. Pastikan sebelum kalian bermain dengan kontraktor ya, kalian pakai itu kontraktor, pastikan detail dulu. Nggak apa-apa kalian butuh waktu sebulan 2 bulan untuk benar-benar membandingkan, untuk mengetahui seluk-beluk latar belakangnya si kontraktor. Nggak masalah. Dibandingkan kalian sudah deal, sudah bayar orang itu, tahu-tahu kalian boncos karena kalian itu nggak ngerti seluk-beluk tentang kontraktornya, latar belakang kontraktornya. Dan biasanya setelah kalian tahu itu, kalian akan ngerasa sedih banget karena uang kalian itu habis
untuk orang-orang yang tidak jelas. Nah teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat dan pastikan kalau kalian share video ini ke seluruh keluarga Anda yang akan menjadi investor properti. Dan pastikan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video kali ini. Karena dengan video ini aku akan terus membagikan video-video yang bermanfaat buat kalian juga. Dan pastikan I'll see you in the next video. See ya!